Iya, kembali di WPP Channel, sahabat Wawa Papua Channel, makin menarik ingin tahuan kita soal apa kabar DOB Papua. Ya, Bapak, kita lanjutkan lagi. Tadi kita terputus membahas mengenai 80% ASN itu yang akan mengisi kursi pemerintahan di sana. Bagaimana Pak itu mempersiapkan itu agar kuota 80% itu dapat terpenuhi dan warga Papua pun merasa puas seperti itu, Pak? Kalau ini kan memang sesuai dengan ketentuan ya. Ya. 8 persentasenya itu 80-20. Jadi 80 itu untuk OAP ya. OAP itu orang asli Papua, gitu ya. Kemudian 20-nya itu dari luar. Dari luar itu siapa saja bisa gitu. Nah, untuk mengisi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di 3 DOB yang baru, itu kan berarti kan ada yang mengisi jabatan-jabatan ini, gitu. Tetapi sebenarnya dengan kabupaten kota yang ada, OAP itu sebenarnya itu cukup banyak, SDM-nya itu sebenarnya cukup banyak untuk mereka bisa mengisi dalam posisi-posisi ini, gitu. Nah, sekarang untuk menyeleksi yang lebih berkompeten untuk proses penyelenggaraan pemerintahan, karena untuk ada pijakan yang lebih kuat di awal, itu jauh lebih susah ketimbang dengan nanti gubernur definitifnya. Karena kan semua sudah ada dulu, baru gubernur definitifnya kan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang sudah dirintis oleh PJ gubernur yang bersangkutan kan begitu. Ya. Nah, ini yang kita harapkan nanti ini bersama dengan Kementerian Dalam Negeri setelah proses peresmian, kemudian dengan PJ gubernur yang ada, kita bisa mengawal proses ini supaya harapan untuk tidak mengesampingkan OAP dengan hadirnya 3 DOB baru itu tidak boleh ada kesan yang timpang. Iya, gitu. Timpang. Nah, Pak, harapan Bapak untuk 3 wilayah DOB baru ini apa sih Pak sebenarnya Pak? Harapannya cuma satu, ya, itu perubahan. Gitu. Perubahan itu? Perubahan. Karena perubahan ini yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, begitu. Perubahan dalam segala aspek. Mungkin ekonomi bisa ditingkatkan, pendidikan, kesehatan, ya, infrastruktur, ini kan bisa terbangun ini. Kalau selama ini Papua besarnya cuma satu, kemudian sumber pembiayaan OTSUS ini bertumpu di satu provinsi, karena kan dana DTI kan dana infrastruktur OTSUS, kemudian dana fresh money yang ditransfer ke kabupaten dan kota, ini kan berarti akan terbagi ke 3 DOB yang baru kan gitu. Ya. Artinya harapan masyarakat dari 20 tahun ke belakang ini itu tidak memuaskan ya Pak ya? Sebenarnya bukan memuaskan atau tidak memuaskan. Kalau bicara memuaskan, pasti orang tidak akan pernah puas sampai kapanpun kan begitu. Karena kepuasan itu relatif begitu. Tapi dengan hadirnya ini memberikan solusi supaya orang Papua bisa benar-benar menjadi tuan di negerinya sendiri, itu bisa terwujud gitu. Ya. Karena selama ini yang terkendala adalah pemerintah belum membuka diri untuk OTSUS ini dievaluasi kan begitu. Makanya dari awal tadi saya sampaikan dana yang dikasih 2,25%, awalnya untuk 2 provinsi, sekarang jadinya untuk 5 provinsi. Makanya presentase tadi dari 2 provinsi jadi 5, kalau kita bagi cuman tersisa 0,45% kan gitu. Bapak beberapa waktu lalu sempat menjadi pembicara di IPDN, itu bagaimana Pak melihat kesiapan dari para siswa itu untuk nanti kembali lagi ke Papua itu seperti apa Pak? Sebenarnya dari harapan kita dari lulusan Praja IPDN itu akan mengisi di 3 DOB yang baru itu, kita meminta untuk di suite 1 provinsi itu 100-an orang. 100-an orang ini kan mereka ini orang Pamong. Orang Pamong berarti dalam proses penyelenggaraan pemerintahan paling tidak orang Pamong ini ikut bersama sehingga mereka bisa lakukan pemetaan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa lebih baik gitu ya. Jadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ini mungkin proses pembangunan yang akan dilakukan ini kan bukan sisi infrastrukturnya, tapi SDM-nya juga perlu dibangun karena SDM inilah juga yang akan ikut menentukan bahwa daerah yang bersangkutan akan lebih maju atau tidak akan gitu. Iya. Tentunya SDM yang memiliki kriteria dan juga keahlian khusus juga ya Pak, tidak hanya mengisi kuota saja di situ ya Pak ya.
Iya, sebenarnya penempatan katakanlah 22 DOB yang baru, ya, tiga DOB yang baru dengan 22 OPD tadi, kan orang lebih berkompeten yang kita tempatkan di situ supaya dia bekerja begitu, bukan dia ada karena keterwakilan begitu. Jadi jangan ada yang merasa, oh saya ada di sini karena saya keterwakilan atau saya memposisikan diri dari kelompok atau suku mana, tetapi dia ada di situ ditempatkan karena dia punya kemampuan, dia punya skill gitu. Nah, ini yang kita harapkan sehingga pada saat PJ bersama dengan semua perangkat mempersiapkan proses penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan pemilihan gubernur definitif, ini kan bisa lebih baik gitu. Iya. Nah, Pak, ada nggak sih syarat khusus atau ini lebih detail lagi ya Pak daripada 80% tadi, ada nggak sih Pak kuota wanita segini atau pria segini? Belum ada. Tidak ada sedetail itu ya Pak ya? Kalau itu belum ada. Yang jelas bahwa 80-20 itu 80 OAP. Jadi berarti katakanlah untuk perempuan khususnya untuk orang asli Papua untuk mengisi jabatan tertentu itu ada masuk dalam 80% tadi. Gitu. Oke, sejauh ini kalau kuota untuk wanita yang mengisi seperti itu bagaimana sih Pak? Kalau itu yang ada itu untuk pengisian kursi legislatif. Kursi legislatif di provinsi dan kabupaten kota itu yang ada. Jadi kuotanya adalah 30%. 30% itu harus perempuan orang asli Papua, kan begitu. Nah ini yang dalam revisi Undang-Undang Otsus kemarin itu sudah masuk. Dan juga sekarang ini ada terobosan yang baru, itu sebenarnya penjabaran itu sudah ada peraturan pemerintah 106 dan peraturan pemerintah 107 itu penjabaran itu sudah ada. Nah kalau yang lalu cuman ada pengisian keterwakilan kursi jatah Otsus di provinsi, itu saja yang ada. Sekarang untuk pemilu 2024 itu kursi Otsus itu ada di kabupaten, kota, dan provinsi. Dan mereka selama ini kan untuk cantolannya apakah ke partai politik atau tidak kan begitu. Kendaraan itu ya Pak ya? Ya, karena kendaraannya kan tidak ada karena mereka keterwakilan dari kursi Otsus. Ke depan nanti akan ada unsur pimpinan dan unsur pimpinan di DPR itu dari keterwakilan Otsus itu ada. Sehingga diposisikan mereka ini juga ikut mengawal proses penyelenggaraan Otsus di Papua gitu. Nah, jadi sebenarnya kan yang lalu kita tidak lebih fokus. Ini kan dengan revisi ini lebih fokus lagi gitu. Makanya kita dari Kemendagri itu sudah mengeluarkan surat bupati, wali kota, gubernur itu wajib untuk sosialisasikan peraturan pemerintah nomor 106 dan 107 sebelum proses ini jalan, itu harus dilakukan begitu. Dan itu sudah setengah proses sosialisasi nih Pak. Tadi kita pertemuan dengan DPR kan, DPR kabupaten kota baik dari Papua maupun Papua Barat, sampai dengan hari ini itu belum ada Pemda yang sosialisasi itu. Nah itu bagaimana Pak mensiasati hal itu Pak? Sebenarnya karena nanti waktunya ini tidak begitu panjang kan ya Pak? Iya, ini kan sebenarnya kan kalau katakanlah DPR provinsi itu kan ada Perdasi-Perdasus. Perdasi-Perdasus ini untuk provinsi Papua Barat itu sudah final. Tapi untuk Papua yang kami baru terima surat untuk mereka meminta untuk perpanjangan waktu, padahal sudah deadline itu paling terakhir hari ini. Hari ini tanggal 25 itu Perdasus itu sudah selesai dibahas, kemudian diproses tindak lanjutnya Kemendagri, tapi ternyata Ketua DPRP Papua itu meminta untuk toleransi waktu. Perpanjangan waktu. Benar sekali. Jadi kita menyurat lagi, kasih ketegasan waktu, pokoknya sampai ini tidak ada alasan, deadline-nya, alasan ini tidak boleh. Tidak ada alasan apapun gitu. ya Pak? Ya Pak, syarat 45 tahun usia ASN DOB apakah tidak melanggar aturan nasional Pak? 45 tahun bukan, 48 tahun. 48 tahun. 48 tahun. Ini kan sebenarnya kan lex spesialis kan begitu. Jadi sebenarnya kan ini kan sudah undang-undang. Revisi Otsus itu undang-undang dan itu dikecualikan untuk OAP ya. Jadi 48 tahun itu orang biar sarjana dia bisa ngelamar jadi pegawai dengan usia 48 tahun, tapi kan ketentuan umum selama ini kan ada sampai dengan 34 tahun ya. 35 sudah tidak bisa kan begitu. Nah sekarang untuk khusus untuk orang asli Papua itu 48 tahun itu masih bisa. Khusus ya Pak ya, masih bisa khusus, ya. Gitu ya. Iya. Kriteria dari OAP ini apakah orang yang lama tinggal di sana ataukah orang yang hanya yang lahir di sana atau tinggal di daerah lain itu bisa atau bagaimana sih Pak? Nah, ini yang belum dirumuskan begitu. Apakah orang asli Papua kan hari ini kan banyak saudara kita juga dari luar yang
waktu kecil dia datang besar, terus kemudian dia beranak cucu di sana, kemudian istilahnya terjadi asimilasi budaya dan seterusnya. Ini tapi di dalam pengakuan bahwa seseorang kalau diakui oleh masyarakat adat setempat pada saat proses pencalonan katakanlah gubernur atau wakil gubernur itu bisa diposisikan, tapi sampai dengan hari ini itu rujukannya adalah harus yang jadi gubernur kemudian wakil gubernur itu orang asli Papua begitu. Nah, ini kan sebenarnya itu yang dalam proses perdebatannya mereka katakan bahwa masa kita 30-an tahun tinggal di Papua terus tidak diakui sebagai orang Papua kan seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya kan jadi menarik gitu loh. Jadi menarik. Sehingga ini yang kita harapkan ke depan mengawal proses ini. Nah, itu kita sinergi antara pemerintah kabupaten kota kemudian DPR. Proses ini melibatkan semua komponen masyarakat adat segala macam. Ini bisa kita lakukan gitu. Iya, agar semuanya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah Pak, pesan ini agar DOB ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan target, itu bagaimana Pak? Untuk semua perangkat berjalan dengan beriringan Pak? Sangat tergantung kepada pejabat gubernur yang akan dilantik. Karena sepak terjangnya dia untuk mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan di masa transisi 2 tahun itu sangat ditentukan oleh PJ gubernurnya. Begitu. Karena PJ gubernur itu dia akan mempersiapkan beberapa payung hukum, itu adalah penyusunan APBD katakanlah untuk 2022 itu tanpa RKPD, kemudian pemberian tunjangan penghasilan bagi pegawai ASN di 3 DOB yang baru, kemudian adalah pungutan pembagian pajak daerah dan retribusi. Ini kan terus sinergi dengan pemerintah provinsi yang ada, yang induk yang ada sekarang, lalu dasar perhitungan operasional kepala daerah, ini kan hal-hal banyak sekali yang harus dilakukan begitu. Kemudian pengesahan pergub tentang APBD dengan Kemendagri, kemudian pelaksanaan tugas gubernur selaku wakil pemerintah pusat khusus untuk pengelolaan keuangan daerah. Ini kan juga kan dievaluasi kan tanpa DPR tadi, karena DPR ini kan 3 DOB baru yang itu belum ada. Nah, keterwakilan adalah dari DPR yang ada sekarang tapi bagi dapil. Katakanlah yang lalu itu dapilnya di wilayah Papua Pegunungan yang ada di DPR hari ini juga ikut membantu dalam proses pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di katakan DOB Pegunungan dengan Papua Tengah dan Papua Selatan, masing-masing dapil akan ikut proses jalan sampai dengan ada DPR hasil pemilu di tahun 2024. Iya, Pak, bocoran Pak, ada nggak sih Pak yang sudah melamar Pak untuk menjadi PJ Gubernur Pak, atau nama-nama lah Pak? Kalau melamar sih sebenarnya itu banyak gitu ya. Banyak ya melamar ya Pak ya? Banyak. Siapa Pak nama-namanya itu Pak? Banyak sekali, tapi tidak ingat ya. Tidak ingat. Jadi tidak ingat atau? Banyak sekali, apakah itu diusulkan oleh masyarakat adat, diusulkan oleh lembaga masyarakat, kemudian diusulkan oleh pribadi kelompok, itu masih banyak sekali begitu. Hanya kita kembali rujukan kepada ketentuan apakah ini dapat dilakukan atau tidak kan begitu. Jadi namanya saja aspirasi, ya tugas kita adalah bagaimana menampung aspirasi untuk dapat diskusi, dibahas bersama dan cari jalan yang terbaik tapi tidak menyimpang ketentuan yang ada. Oke, jadi ada nama-nama yang melamar tapi lupa ya Pak ya. Kalau nama-nama sih kan dari daerah, berbagai daerah kan masuk kan, katakanlah di Papua Selatan, Papua Pegunungan sama Papua ini kan banyak masuk. Kalau mau hafal itu agak susah. Susah ya? Tapi titipan-titipan ada loh Pak? Kalau titipan sih sampai hari ini belum ada. Oh, belum ada ya Pak ya. Nah, jadi artinya penunjukan PJ Gubernur ini menentukan ya Pak ya ke depannya itu seperti apa perjalanannya dari DOB ini ya Pak ya? Iya, ini kan dibahas kemudian disampaikan kan terakhir kan yang menentukan kan Pak Presiden gitu ya. Iya. Ya, tentunya harapannya ke depannya ini berjalan dengan baik. Nah, Pak, sebenarnya selain tadi sudah ada yang melamar atau yang dari masyarakat pun sudah ada beberapa tokoh daerah seperti itu ya Pak ya. Nah, hambatan-hambatannya itu apa lagi sih Pak? Kalau sampai dengan hari ini sih hambatan masih belum ada. Karena kan ini setelah diundangkan, kita ini kan baru 1 kali sosialisasi nih. Nanti kita akan turun kedua kali, ketiga kali, kita rapikan benar dulu, baru nanti kita akan lakukan proses persiapan untuk peresmian 3 DOB yang baru sekaligus dengan proses pelantikan PJ itu bisa dapat dilakukan kalau di lapangan udah siap gitu. Jadi supaya tidak terkesan bahwa ini proses yang kita lakukan ini tidak terkesan terburu-buru gitu. Nah, ini yang sekarang kita rapikan, makanya kita dari Kemendagri itu ada tim di
di Dirjen Oda itu bentuk tim untuk mengawal proses ini untuk mempersiapkan persiapan di lapangan. Jadi ada tim yang ada di Merauke, ada tim yang sudah ada pos-posnya ya, Pak, ada di Wamena, ada tim. Jadi mereka tuh seminggu sekali itu ditukar gitu. Jadi mereka tuh ditarik ke pusat, nanti dari pusat turunkan lagi tim, jadi supaya tidak terputus. Gitu. Iya. Nah, Bapak bilang tadi tidak ada hambatan, tapi masih ada suara-suara masyarakat, demo-demo, di media sosial masih ada suara-suara yang menolak, itu bagaimana Pak? Jalan terus? Kalau saya kira itu biasa saja lah. Gitu. Orang kalau menerima atau menolak itu kan hal yang lumrah ya, begitu. Jadi, tapi saya kira proses pengesahan DOB yang sudah dilakukan ini kan tidak bisa kita mengatakan bahwa karena sebagian masyarakat ini kayak gini jadi tidak bisa jalan, kan tidak. Tapi kenyataannya kan setelah proses ini setelah diundangkan ini kan lebih kondusif, lebih baik. Saya mewakili pemerintah pusat yang hari ini kita berbicara, berharap situasi ini dapat kita pertahankan, kita jaga baik sehingga pada saat sekondusif mungkin ya Pak ya. Benar sekali. Jadi kita tidak boleh menggiring kelompok masyarakat tertentu, lalu kita mempengaruhi untuk mengatakan bahwa ini proses belum tuntas, ini kan jangan. Tidak boleh, saya pikir tidak boleh ada sesuatu yang kita sampaikan dari ketentuan yang sudah ada, tapi mari ikut membantu mensosialisasikan. Membangkitkan optimisme itu ya Pak ya. Iya, supaya harapan ini bisa jalan. Iya, kalau dari segi keamanan bagaimana sih Pak? Perjalanannya. Kalau keamanan kan ya sampai dengan hari ini masih kondusif kan. Kalau itu terjadi kan sebenarnya kan ini kan ya tugas, memang dari sisi undang-undang mengatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota adalah penanggung jawab keamanan di daerah. Tapi paling tidak mereka itu bisa menggandeng para aparat baik TNI, Polri supaya bisa menjaga kondisi itu lebih aman, terkendali supaya penyelenggaraan pemerintahan, kesejahteraan masyarakat itu bisa dapat dijalankan. Iya. Mengenai sosialisasi itu sendiri ada ultimatum masih Pak dari pemerintah pusat, ayo digalakkan lagi. Ini kan setelah kita kirim surat ini sudah 2 bulan ini. Sudah 2 bulan. Malah kita dalam surat itu sudah mengatakan, kita sampaikan bahwa nanti pada saat sosialisasi peraturan pemerintah 106 dan 107 itu harus merekam audio visualnya supaya kita ingin tahu benar-benar mereka itu lakukan sosialisasi. Ada buktinya ya Pak ya? Ada buktinya. Nah, setelah kita tadi rapat konsultasi atau silaturahim yang dilakukan oleh ketua-ketua DPR dari Papua maupun Papua Barat itu datang, mereka mengatakan sampai dengan hari ini pemerintah provinsi Papua maupun Papua Barat, kabupaten kota itu belum secara maksimal untuk melakukan sosialisasi terkait dengan peraturan pemerintah yang 106 dan 107 turunan dari revisi Otsus. Gitu. Padahal semua itu ada di sana. Gitu. Oke, artinya ini apa harus kejar sosialisasi ya Pak ya? Sosialisasi ini kan kita butuh pemahaman, kita edukasi lebih awal gitu loh, supaya jangan orang salah menerjemahkan dari kebijakan negara yang nanti akan dilakukan yang lebih baik untuk rakyat Papua. Gitu. Iya betul, tentu harapan dari masyarakat Indonesia juga seperti itu Pak. Hasil dari Otsus Jilid 2 ini berjalan dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Nah Pak, 2 kata dong Pak untuk membangkitkan semangat dalam pembentukan DOB ini Pak, 2 kata lah Pak dari Bapak. Apa ya Pak? Kalau 2 kata dari saya, kita mesti bangkit. Mesti bangkit, yang semangat dong Pak. Mesti bangkit. Mesti bangkit. Ya, mesti bangkit. Dari Bapak semangat, semua rakyat Papua, rakyat Indonesia akan semangat. Mesti bangkit supaya jangan kita juga tertinggal dari saudara-saudara kita yang lain, kan begitu. Kenapa Papua itu dikaruniai kekayaan alam yang begitu luar biasa? Iya, itulah apa kelebihan dari Papua. Ya. Semua pasti kelebihan dari Papua, tapi kekurangannya adalah Papua itu masih peringkat paling buncit dari angka kemiskinan di Indonesia kan. Iya gitu. betul, data dari pusat statistik sekitar 27% masih di bawah garis kemiskinan ya Pak. Papua dan Papua Barat. Iya. Nah sekarang ini tugas kita ini, tugas para pejabat di daerah. Mari kita sinergi bergandengan tangan. Ini berarti ada sesuatu yang salah, gitu. Nah sekarang sudah ada leg spesialis ini, tanggung jawab ada di kita. Pemerintah kasih kewenangan buat kita bangkit untuk kita mengejar ketertinggalan. Baik, kita bangkit untuk mengejar ketertinggalan, itulah pesan dari Bapak Wamendagri di akhir segmen membahas mengenai apa kabar DOB. Semoga ini berjalan dengan lancar dan target-target dari pemerintah pun tercapai ya Pak ya. Dan warga masyarakat Papua pun
akan lebih sejahtera lagi. Amin. Ya, baik pemirsa dari WWP Channel, itulah akhir dari perbincangan kita bersama dengan Bapak Mendagri. Tentu semoga dengan dialog ini membuka informasi positif bagi pembangunan Papua yang berkemajuan. Demikian dialog seputar apa kabar DOB Papua, semoga bisa menjadi pedoman bagi sahabat untuk memahami DOB, segala pernak-pernik yang mengiringinya. Selain itu berharap agar DOB menjadi solusi Papua dan masyarakatnya makin maju dan sukses. Pak, kita bareng-bareng salam Wawa ya Pak ya. Salam Wawa. Ya. Saya Gatika Kampa pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak.